Artinya, jika mereka tidak mengerti firman Tuhan atau tidak membaca Alkitab ini, maka banyak sekali hal yang tersembunyi di dalam firman ini. Oleh sebab itu mereka tidak akan mengerti. Tapi semakin kita semakin kita pelajari firman Tuhan ini, semakin banyak yang kita mengerti, maka semakin terbuka firman Tuhan kepada kita. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima sobat syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang termengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Mari kita berdoa sebelum kita memulai untuk menerima berkat firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan Engkau berikan bagi kami semua. Dan pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau datang menghadap hadirat-Mu. Tuhan sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan yang menuntun dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau menerima berkat firman-Mu. Bentuk kami seturut kehendak-Mu, dan biarlah kami boleh mendengar akan suara-Mu, dan kami boleh peka, dan kami melakukan
apa yang kau perintahkan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami terima dengan ucapan syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, judul daripada Rema Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan berbicara secara khusus. Banyak sekali Yesus mengajar dengan perumpamaan kepada semua orang. Mereka akan mengerti dari perumpamaan itu sesuai dengan apa yang mereka miliki. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan karunia oleh Tuhan untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak diberitahukan. Yesus berbicara secara khusus dan jelas dan terang-terangan hanya kepada para murid-muridnya saja. Perumpamaan digunakan Yesus untuk menggambarkan Allah dan cara hidup yang semestinya di dalam kerajaan Allah. Di dalam Matius 13, Yesus banyak mengajar dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Dan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus adalah mengenai hal tentang kerajaan sorga. Kita baca di dalam Markus 4 ayat 33 sampai 34. Markus 4 ayat 33 sampai 34. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Artinya, jika mereka tidak mengerti firman Tuhan atau tidak membaca Alkitab ini, maka banyak sekali hal yang tersembunyi di dalam firman ini. Oleh sebab itu mereka tidak akan mengerti. Tapi semakin kita pelajari firman Tuhan ini, semakin banyak yang kita mengerti, maka semakin terbuka firman Tuhan kepada kita. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Artinya apa? Kita memiliki prioritas dari Tuhan sebagai Allah kita. Kita akan mengerti akan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan secara khusus sebagai umat penebusannya. Oleh sebab itu, kita harus ada semangat atau keinginan untuk menggali firman Tuhan. Kita wajib untuk belajar membuka telinga kita, hati kita, pikiran kita, isi terus dengan firman Tuhan, sehingga kita akan mengerti apa itu kehendak Tuhan, apa itu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya, pendengaran akan firman Kristus akan membuat iman kita bertumbuh atau timbul. Melalui pembacaan firman, mendengarkan firman, kita akan semakin kuat. Kita akan semakin mengerti apa itu kehendak Tuhan, apa itu nasihat Tuhan, apa itu tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan jika Alkitab kita hanya dibuka setahun sekali? Jika tiap hari kita tidak isi dengan membaca firman Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa mendengar suara Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa memiliki kepekaan atau pengetahuan akan kehendak Tuhan? Di dalam Amsal 16 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Berhati-hati. Ketika Tuhan menciptakan semuanya, Tuhan sudah ciptakan sesuai dengan kehendaknya. Tuhan tahu tujuan
apa yang dia ciptakan itu. Orang fasik akan dibuatnya untuk hari malapetaka. Tapi umat Tuhan sebagai orang yang percaya, hendaklah kita terus gali firman Tuhan. Kita terus mengenal bagaimana Tuhan itu berbicara kepada kita. Tuhan berbicara secara khusus hanya kepada anak-anaknya yang taat. Anak-anaknya yang terus belajar akan firman Tuhan. Marilah kita bertumbuh supaya kita tidak termasuk di dalam kelompok yang diciptakan untuk hari malapetaka. Tetapi justru nama kita tercatat di dalam kerajaan sorga. Ingat firman Tuhan, pelajari, baca, dan nikmati keintiman dengan Tuhan, maka kita akan mengerti rahasia-rahasia hidup yang Tuhan sudah rencanakan buat kita semua sebagai penghuni kerajaan sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kasih dan kuasa Tuhan dicurahkan bagi kami semuanya. Engkau menciptakan segala sesuatu, ada maksud dan tujuannya. Dan biarlah kami termasuk orang-orang yang Engkau ciptakan sebagai umat-Mu, yang terus Tuhan membaca firman Tuhan, menggali akan firman Tuhan sehingga kami boleh mengerti makna daripada firman yang Tuhan tujukan bagi kami. Dan kami menjadi orang-orang yang tercatat sebagai penghuni kerajaan sorga. Engkau menyelamatkan kami dan Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan terus memperbarui hidup kami. Hari demi hari kami selalu berada dalam tuntunan terang Kristus. Dan kami boleh menikmati perjalanan hidup kami ini dengan penyertaan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan acara ini, acara firman Tuhan ini. Engkau melawat mereka satu persatu. Setiap pergumulan mereka, Tuhan jawab. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian rema firman Tuhan pada pagi hari ini. Selalu ingat, karena Tuhan berbicara secara khusus bagi umatnya melalui firman Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You.